Jadi Fuad itu bukan monyet, bukan. Anjing aja nggak bakal hina para ulama-ulama yang lurus, yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mau hina ulama dunia, silahkan, tidak ada urusan kita, betul? Betul. Tapi yang telah dia hina, yang dia telah lecehkan adalah simbol kemuliaan, simbol kehormatan, simbol keagungan masyarakat pribumi Indonesia Timur, yaitu guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Maka saya sampaikan, saya nyatakan dengan tegas. Percuma saya sampaikan di sini. Di sini cuma adik-adik saya semua. Saya sampaikan kepada Kapolri sampai Presiden, Menkumham dan semuanya ada, bahwasanya saya Bahar bin Ali bin Smith bersumpah, jikalau Fuad monyet anak cucu PKI tidak diproses, tidak dihukum, tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya. Akan saya ajak seluruh pribumi Indonesia, akan kami kepung rumah dia dan akan kami seret tidak saudara. Saudara-saudara, pahlawan nasional, mereka tidak harus selalu memegang pedang. Tahukah engkau hadis yang diceritakan bahwasanya di akhirat tinta orang yang mati syahid, tinta orang-orang yang mati syahid, kalau dihitung dengan tintanya para ulama, darah orang yang mati syahid kalau ditimbang dengan tinta para ulama, di sisi Allah lebih berat tinta para ulama dibandingkan dengan darah-darah orang-orang yang mati syahid yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Habib Idrus, beliau berjuang dengan pena, beliau kepanasan, kehujanan, pagi, siang, sore, malam berdakwah, naik kapal, dari kapal ke kapal, dari kampung ke kampung, berjumpa dengan raja-raja. Ada yang beliau masukkan Islam, beliau kawin dengan pribumi-pribumi setempat. Saudara-saudara, kita di Indonesia, kalau berbicara etnis, ada Arab, ada India, ada Cina, semuanya orang-orang zaman dulu yang berdagang. Mereka yang berdagang, orang-orang Cina ada yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul? Betul. Orang-orang India ada yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul? Orang-orang Arab ada yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul? Betul. Nah, orang-orang Belanda ada juga yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul? Betul. Jadi jangan sok paling ngomong pribumi. Saudara-saudara, saya Bahar bin Smith, di dalam tubuh saya dari pihak bapak saya ada darah Sangir Manganitu, darah Ternate. Kemudian dari ibu saya ada darah Bajo, darah Buton, darah Minahasa. Kemudian dari jalur abah saya, neneknya abah saya, istrinya Habib Alwi, itu ada darah Bugis, ada darah Flores dari ibu saya. 7 darah Indonesia Timur mengalir di dalam tubuh saya. Jadi jangan kalian mau memecah belah sesama pribumi Indonesia, betul? Kita semua disatukan dengan merah putih, sebagaimana disampaikan oleh seorang guru yang saat ini kita duduk di sini untuk membela beliau. Siapa yang tadi syairnya dibacakan oleh Habib Zain Al-Attas? Apa syair beliau? Kullu ummatin laha ramzun izzin wa ramzu izzina al-hamra wal bayda. Setiap bangsa, setiap umat, setiap warga memiliki simbol kemuliaan, simbol keagungan. Adapun simbol kemuliaan kita, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, adalah al-hamra wal bayda, merah dan putih. Itu adalah syair daripada guru tua. Beliau menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada NKRI, merah putih, bagaimana nasionalisnya beliau. Tetapi saudara-saudara, persatuan-persatuan yang telah didirikan oleh para pendiri-pendiri bangsa, para pahlawan dan para ulama-ulama zaman dulu, sekarang akhir-akhir ini sudah 2 tahun ini mulai dirusak, mulai dipecah belah oleh orang-orang yang terorganisir. Kemarin saudara-saudara, kita lagi Ramadan, enak-enak ibadah, betul? Betul? Ada nggak kalian lihat kemarin saya Ramadan ceramah teriak-teriak? Ada? Nggak ada. Saya sibuk ngurus pesantren, betul? Betul? Tahu-taunya muncul saudara-saudara. Jadi Fuad itu bukan monyet, bukan. Anjing aja nggak bakal hina para ulama-ulama yang lurus, yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mau hina ulama dunia, silahkan, tidak ada urusan kita, betul? Betul?
Tapi yang telah dia hina, yang dia telah lecehkan adalah simbol kemuliaan, simbol kehormatan, simbol keagungan masyarakat pribumi Indonesia Timur, yaitu guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Maka saya sampaikan, saya nyatakan dengan tegas. Percuma saya sampaikan di sini cuma adik-adik saya semua. Saya sampaikan kepada Kapolri sampai Presiden, Menkumham dan semuanya ada, bahwasanya saya Bahar bin Smith bersumpah, jikalau Fuad monyet anak cucu PKI tidak diproses, tidak dihukum, tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya. Akan saya ajak seluruh pribumi Indonesia, akan kami kepung rumah dia dan akan kami seret dia, saudara. Allahu Akbar. Saya udah bilang, mulut saya sama nyali saya bisa diadu. Saya lebih besar, saya punya nyali daripada mulut. Saya nggak sekedar ngomong, saya tidak akan pernah berbicara, saya tidak akan pernah berjanji apa yang tidak bisa saya lakukan, saudara-saudara. Oleh karenanya kita minta, kalau negara, Mabes Polri, khususnya Kabar Eskrim, kalau mungkin masih Pak Wahyu, ayo cepat, saya aja dilaporkan 3 hari, 4 hari, sampai seminggu, dilaporkan, langsung bisa masuk. Padahal kasusnya diada-adakan. Ini Fuad kenapa? Udah berminggu-minggu, kenapa tidak diproses, tidak dipanggil, tidak dihukum, tidak dijebloskan ke penjara? Apa mau nunggu kemarahan umat? Saya tanya, nggak usah banyak-banyak Pak, nggak usah banyak-banyak. Yang hadir di sini siap datang ke Jogja? Siap. Siap datang ke Jogja? Siap. Kalau Mabes Polri bungkam, tutup mata, tutup telinga, tidak mengambil tindakan, siap datang ke Jogja? Siap. Siap datang ke Jogja? Siap. Siap seret Fuad PKI? Siap. Siap pakai hukum rimba? Siap. Siap pakai hukum adat? Siap. Sampaikan sekali lagi, Mabes Polri tidak ambil tindakan, jangan salahkan kami umat Islam, kami pribumi Indonesia. Ini belum apa-apa. Saya akan komandokan seluruh masyarakat se-Indonesia untuk melakukan demo besar-besaran, saudara-saudara. Takbir! Allahu Akbar! Khususnya yang berada di Indonesia Timur. Bapak tahu kan bagaimana anak Indonesia Timur kalau lagi demo bagaimana kan? Kami selama ini diam, saudara-saudara. Jadi jangan mau pecah belah lah. Mau Indonesia Timur, mau Jawa, mau Sunda, ya, mau Medan, mau Aceh, mau Sumatera, mau Padang, kita semua satu saudara, betul? Nah, pemecah belah kayak begini, saya tanya, harus ditangkap, penjarakan atau dibiarkan? Kita ini masih, saya dari kemarin masih tahan-tahan diri saya. Saya mau datang ke sana sendiri, nggak perlu banyak orang. Kenapa? Karena saya masih menghormati hukum, masih menghormati proses kepolisian. Tapi kalau kepolisian, ya hukumnya udah dihormati, kita udah adem ayem, udah menyampaikan aspirasi, tetap pura-pura budek, tutup mata, tutup telinga, nggak mau pengen negara aman, ya jangan salahkan saya yang seret Fuad masuk dalam penjara sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir saya sampaikan semua yang hadir di sini, semuanya siap lawan pemecah belah bangsa, siap lawan pemecah belah persatuan, siap bantai dan habisi cucu-cucu PKI, siap lawan pemecah belah habaib dan kiai, siap lawan pemecah belah umat. Sampaikan pada mereka, Fuad monyet, PKI, kami tidak peduli mau di belakangmu ada ormas-ormas monyet, ada jenderal-jenderal monyet, kami tidak peduli. Kenapa? Di belakang kami punya Allah yang maha kuasa, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap hancur demi Islam, siap binasa demi Indonesia, siap mati demi NKRI. Allahu Akbar. Semuanya prajurit pembela Rasul. Kalau foto presiden aja orang demo bisa dibakar, masa foto Fuad bisa dibakar? Sini, sini bawa ke atas sini. Minta satu. Kalau saya datang ke Fuad, ya, geruduk dia, seret dia, paling saya kena 170 kalau rame-rame. 170 ayat 1. Kalau 170 ayat 2 ya lukanya agak berat. 170 ayat 3 ya mati. Atau enggak tinggal 351 ayat 1, 351 ayat 2, 351 ayat 3. Gampang.
Jadi biar sama-sama aja, Fuad masuk saya, Fuad masuk penjara, saya atau saya masuk penjara. Kalau saya dalam penjara karena masalah, Pak, jiwa saya jiwa pejuang, dimanapun diletakkan, tetap saya akan bertahan. Saya tidak peduli seberapa besar ancaman, hukuman, tetap saya akan tegak berdiri. Tidak akan pernah saya menundukkan kepala untuk melawan kezaliman, penindasan terhadap bangsa, pemecah belah umat dan bangsa rakyat Indonesia. Kami ingin Indonesia aman, tenang, sejahtera, tentram. Hanya itu yang kami inginkan. Semua yang kami sampaikan di sini semata-mata karena kecintaan kami kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Karena cinta kami bukan hanya di kata-kata, tapi cinta kami buktikan dengan perbuatan kami, saudara-saudara. Jadi tinggal gampang, nggak apa-apa. Saya masuk penjara, Fuad masuk penjara. Nah, kalau bisa, kalau masuk penjara nanti barengin selnya. Lihat siapa yang mati, saya atau Fuad yang mati, saudara-saudara. Takbir, takbir. Ya, oleh karenanya aman. Nanti pulang dari sini kita aman, betul? Siap pulangnya aman, siap pulangnya damai. Sebelumnya kita bakar foto Fuad, pleret cucu PKI sebagai bentuk protes kita, betul? Betul? Bakar, bakar, bakar si Fuad, bakar si Fuad, cucu bakar, bakar si Fuad, bakar si Fuad, cucu PKI, bakar, bakar si Fuad, bakar si Fuad, cucu PKI, cucu PKI. Kalau nggak ditangkap siap bakar Fuad, siap bakar Fuad, bakar dia, siap. Takbir, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nanti habis bakar itu kepada seluruh hadirin kita sholat di mana? Kita sholat di Al-Azhar. Ya, jalannya yang rapi, sampah-sampahnya semua angkat, bersihkan. Paham? Tunjukkan bahwasanya kita adalah anak-anak bangsa yang taat kepada hukum, betul? Betul? Nah, nanti dari sini pulang yang aman, yang damai, yang tentram, pakai helm, taat aturan, taat hukum, betul? Terima kasih saya sampaikan kepada koordinator aksi yaitu Abuya Hussein. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Dari gerakan Masyarakat Pelindung Kebenekaan. Kita sampaikan juga terima kasih kepada seluruh hadirin-hadiran, khususnya kaum emak-emak. Makasih banyak. Emak-emak sudah hadir, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Dan kami sampaikan kepada aparat kepolisian, semua yang hadir di sini terima kasih banyak telah menerima kami, telah menjaga dengan aman, tentram, damai, sentosa. Mudah-mudahan polisi yang ada di sini menjadi polisi-polisi yang baik. Jangan enteng aminin. Mudah-mudahan jadi yang baik. Jadi polisi yang istiqomah, berjuang untuk bangsa, rakyat, negara. Amin ya rabbal. Hidup Polri.